Ibu mau pegawai kantoran yang bajunya bagus, cantik, kemudian gajinya gede gitu. Ibu nggak mau jadi guru. Ada yang lebih gede dari guru. Wah, gajinya ada yang lebih gede dari guru. Dan ibu mau gaji yang lebih besar itu. Tapi kemudian anak-anak, ibu menemukan sesuatu. Apa itu? Sesuatu itu akan ibu ceritakan kepada kalian sebagai persembahan hati ibu kepada anak-anakku semua. Bukan hanya ibu yang menjadi pelita, bukan hanya bapak ibu guru yang menjadi pelita, tetapi ternyata kalian juga menjadi pelita bagi ibu. Kalian juga menjadi penyejuk bagi ibu. Boleh ibu bacakan? Baik, terima kasih. Saat impianku berlabuh, oleh Krisentiana Ervin Inspirasi. Akhir September 2003, ada perasaan berat yang aku rasakan saat aku harus meninggalkan kota di mana selama 3 tahun aku mengadu nasib dan mencari penghidupan. Yogyakarta, kota yang sudah lama aku impikan, kota yang terkesan tenang, menyenangkan, dan religius bagiku. Sejak aku lulus SMA, begitu besar keinginanku bisa tinggal dan hidup di kota pelajar itu. Hingga akhir tahun 2000, impianku menjadi kenyataan. Aku diterima bekerja di kota Gudeg, Yogyakarta. Aku sangat bahagia. Hari-hariku penuh dengan pengalaman-pengalaman baru, dan aku bisa belajar banyak hal. Aku bekerja dengan senang, semangat, dan penuh sukacita. Waktu berlalu, tak terasa 3 tahun sudah aku tinggal di Yogyakarta. Tak pernah terlintas dalam benakku bahwa saat ini, akhir bulan September 2003, aku harus meninggalkan kota impianku dan kembali lagi ke kota kelahiranku. Perasaan sedih, bingung, memenuhi isi kepalaku selama perjalananku pulang ke kota reok asalku. Sedih karena begitu banyak pengalaman indah dan menyenangkan terukir selama 3 tahun bekerja yang kini harus terputus dan menjadi kenangan. Bingung, aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan di kampung halamanku nanti. Tak ada bayangan sedikit pun di dalam benak tentang pekerjaan untukku. Begitu sampai kembali di rumah, aku masih sibuk dengan kebingunganku. Apa yang bisa aku kerjakan di rumah? Bagaimana aku bisa mendapatkan penghidupan di kota sekecil kota reok Ponorogo? Hingga pada suatu hari, datanglah saudaraku dengan sebuah informasi lowongan tenaga guru di SDK Santa Maria Ponorogo. Kabar itu memberikan pencerahan bagiku. Setidaknya, aku mempunyai kesibukan bila aku diterima sebagai guru di sana. Sementara aku mempersiapkan berkas-berkas untuk mengajukan lamaran, ada sesuatu menggelitik muncul dari dalam sanubariku. Ada rasa malu dari dalam hatiku kepada Tuhan atas kekhawatiranku selama ini akan kehidupanku. Serasa Tuhan telah menjawab kebingungan dan kekhawatiranku selama ini
dengan informasi yang disampaikan saudaraku. Dan sekaligus rasa syukurku atas pencerahan akan kebingunganku sejak perjalanan pulang dari Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Dalam hening hatiku saat itu, aku merasakan suatu pengalaman iman bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupanku bukanlah sebuah kebetulan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tiba-tiba penggalan syair lagu itu jelas memenuhi memoriku, dan tanpa aku sadari, rasa haru merambati ruang albumku. Saat itu, aku baru akan mengajukan lamaran ke SDK Santa Maria, dan sama sekali belum tahu apakah aku diterima atau tidak. Namun, aku merasakan dengan penuh keyakinan bahwa rencana Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupanku. Berkali-kali terucap di dalam hatiku, terima kasih Tuhan atas penyelenggaraanmu untuk diriku. 1 bulan berlalu, belum ada surat panggilan untukku. Harap-harap cemas aku menunggu jawaban atas lamaranku. Hingga sampai suatu siang, kembali saudaraku datang dengan sepucuk surat di tangannya dan diberikannya kepadaku. Surat panggilan. Surat panggilan yang aku harapkan akhirnya datang juga. Aku diterima mengajar kelas 2 di SDK Santa Maria Ponorogo. Beberapa kali aku membaca isi surat panggilan itu. Rasa lega aku rasakan. Sesuatu yang tak pernah terlintas dalam benakku. Akhirnya aku mengajar di SDK Santa Maria Ponorogo. Aku kembali menetap di kota kelahiranku setelah belasan tahun merantau, menjalani masa studi mulai SMA, kuliah, sampai bekerja di Yogyakarta. Bila bukan kehendak Tuhan, tidak akan mungkin semua ini terjadi. Seminggu setelah aku menerima surat panggilan, tibalah hari yang bersejarah bagiku. Senin 15 Juli 2004 adalah hari pertama aku mengajar di SDK Santa Maria Ponorogo. Berbagai perasaan muncul mengiringi pengalaman pertamaku mengajar kala itu. Spontan, jantungku berdesir lebih kencang saat pertama kali mengenalkan diri kepada para siswa pada waktu upacara bendera. Sungguh, aku belum pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Menjadi seorang guru SD, profesi yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan untuk menjalaninya. Tepatnya, guru bukanlah cita-citaku, dan aku tidak mau menjadi guru sebenarnya. Namun, entah mengapa justru pada saat ini Tuhan mempertemukan aku dengan mereka, para siswa SDK Santa Maria Ponorogo yang mulai hari ini menjadi anak-anak didikku. Dan aku mulai hari ini bertanggung jawab atas masa depan mereka. Sekali lagi, aku mendapatkan pengalaman baru, juga tantangan baru untuk mau belajar lebih dekat dan mendalam tentang kehidupan ini. Terutama belajar menyadari, memahami, serta menerima kehadiran Tuhan di dalam diriku melalui setiap pribadi yang aku jumpai, melalui anak-anak didikku. Beberapa bulan awal aku mengajar, hampir setiap hari aku pulang dengan perasaan tak menentu.
sering aku merasa sedih dan kecewa sepulang dari sekolah. Tak jarang aku merasa putus asa karena menurutku tidak mampu menjalankan tugasku seperti yang aku harapkan. Bila muridku mendapat nilai kurang, bila mereka tidak memperhatikan pelajaran yang aku sampaikan, bila mereka tidak kunjung paham dengan materi yang aku jelaskan, sampai suatu saat aku tak bisa mengendalikan emosiku. Aku merasakan pikiranku benar-benar buntu dan tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Saat itu dalam heningku sebuah tanya di hatiku. Benarkah tempatku di sini di SDK Santa Maria? Aku merasa bahwa aku tidak mampu menjalankan tugasku dengan baik. Bahkan aku sempat bimbang dengan profesiku ini. Setiap hari, setiap saat, pertanyaan demi pertanyaan muncul di dalam hatiku. Dan semua itu justru semakin membuat aku tidak tenang dan bimbang. Yang bisa aku lakukan adalah membawa dalam setiap doaku semua hal yang aku rasakan itu. Sampai pada suatu saat aku memutuskan untuk berhenti mempertanyakan apapun tentang profesiku. Aku mengingat kembali bagaimana aku bisa berada di SDK Santa Maria ini. Dan langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Kembali mengalun dalam relung hatiku. Syair lagu itu bagai sebuah nyala lilin yang kembali menerangi pandangan jiwaku akan tugas dan profesiku, yang menyadarkanku betapa selama ini aku hanya berkutat pada ambisi untuk memenuhi egoku semata, yang membuka mata hatiku bahwa mendidik itu adalah melayani, mengasihi, bukan ambisi untuk dihargai. Prestasiku bukan semata-mata bila nilai pelajaran siswaku selalu bagus, namun bagaimana mereka selalu tersenyum penuh semangat setiap kali, setiap saat dalam berproses bersamaku dan teman-temannya. Sejak saat itu, hatiku terasa sejuk dan damai. Aku merasakan kebahagiaan tersendiri setiap kali berproses dengan anak didikku yang sudah menjadi anak-anakku. Aku juga mendapatkan banyak hal positif dari mereka. Bahkan ketika aku menjumpainya, mereka bersikap kurang baik. Kepolosan dan kejujurannya mengajarkanku untuk menjadi diriku sendiri. Kenakalannya mengajarkanku untuk berlatih sabar. Ketelodorannya mengajarkanku untuk selalu peduli dan empati. Dari mereka, bersama mereka, aku belajar membina diriku menjadi pribadi yang semakin dewasa, terutama dewasa dalam iman, bahwa Tuhan hadir di dalam setiap pribadi anak didikku, anak-anakku. Kini 15 tahun sudah aku menjadi bagian dari keluarga besar SDK Santa Maria Ponorogo di bawah naungan Yayasan Yohanes Gabriel. Dan keduanya sudah menjadi bagian dari kehidupanku. Rasanya kesempatan ini adalah anugerah terindah dari Tuhan di dalam kehidupanku. SDK Santa Maria Ponorogo bukanlah sekedar tempat mencari nafkah bagiku, bukan sekedar mendapatkan uang bagiku. Namun di sinilah aku ditempa
untuk menjadi pribadi yang semakin tangguh, welas asih, empati, andap asor, dan senantiasa sujud dan berbakti kepada Sang Guru sejati. Disinilah, di keluarga besar SDK Santa Maria Ponorogo, bersama rekan-rekan dan anak didikku, pada akhirnya cinta dan impianku berlabuh sampai Tuhan mengambil waktuku kembali untuk berhenti berkarya dan melayani. Ponorogo, 30 September 2019. Dengan penuh cinta, Bu Erwin untuk kalian semua. Terima kasih untuk Bu